Panas sekali. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku mau bahas tentang, waduh, sudah terdengar suara petir. Jadi hari ini aku mau bahas tentang iguana yang mati di Zilla World selama ini ya. Setelah ternak kurang lebih berapa tahun ya, dari 2014 lah ya. Itu banyak kematian yang terjadi di sini di Zilla World dari iguana, kura-kura, tapi lebih banyak ke iguananya ya, karena aku ternaknya ternak iguana. Jadi yang lebih banyak mati adalah iguana. Jadi aku akan meng-sharingkan iguana-iguana yang pernah mati dan penyakitnya, terus penyebabnya, kira-kira gara-gara apa. Oke, kita langsung lihat aja. Nih ada di HP ku ada satu folder namanya Igi Mati, alias iguana yang mati. Jadi setiap iguana yang mati itu aku foto, terus bisa jadi bahan koreksi. Oke, dia minta makan, jangan gigit telinga aja ya pokoknya. Oke, jadi gitu. Kita bahas dari foto yang pertama. Kebanyakan kalau dilihat-lihat di sini adalah baby iguana ya yang mati. Nggak ada bawa makanan aku. Iya, jilatin aku. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada iguana baby, ekornya kering. Nah, ini dari pengalaman yang sudah-sudah, iguana yang mati, biasanya baby itu ekornya kering itu gara-gara pencernaan ya. Pencernaannya nggak lancar. Biasanya itu dari netes, dia itu udah makannya paling sedikit, matanya sayu, terus apa lagi ya, ekornya kurus. Pokoknya lebih kurus dari teman-teman lainnya gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini juvenil kalau nggak salah. Ini juga pencernaan juga guys. Jadi nggak cuman baby yang diserang penyakit pencernaan, biasanya sampai juvenil pun atau remaja itu si iguana bisa kena penyakit pencernaan. Kau ngapain sih bro? Ini betina lagi. Turun. Ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ada banyak banget sih sebenarnya. Baby iguana di sini pada mati. Terus yang ini kalau kalian ingat di Zilla Land yang lama pernah ada yang mati gara-gara tuh lihat luka digigit. Jadi waktu musim ini ya, musim kawin ya. Terus ada yang saling gigit-gigitan, jantan sama jantan. Pokoknya itu gara-gara kandangnya masuk ke kandang rino, terus jadi tempatnya sempit kan, terus pada kejar-kejaran, pada gigit-gigitan, gak terpantau. Akhirnya lewat gara-gara lukanya terlalu parah ya. Sobeknya nggak cuma di kaki ini, tapi banyak guys di beberapa tempat. Oke, terus ini ada prolapse kalau nggak salah. Ini prolapse ya, tuh lihat. Jadi di bagian apa namanya, anusnya itu kelaminnya keluar. Gimana sih? Kelaminnya keluar guys. Pokoknya kelaminnya keluar terus nggak bisa masuk lagi. Terus terjadilah prolapse. Biasanya kelamin yang habis keluar itu terus kena tanah, kena debu, jadi terinfeksi. Biasanya juga kegesek-gesek, kadang kawin tuh kegesek-gesek, terus luka, jadi infeksi, terus akhirnya lewat, mati juga guys. Ini yang tadi ya, sama iguananya sama. Terus ini mati karena tidak tahu. Ini seleksi alam juga, gara-gara ya seleksi alam ya. Jadi perlu kalian ketahui, satu ekor indukan iguana itu bisa menghasilkan sampai 60 butir telur, dan nanti nggak akan semuanya menetas juga. Biasanya menetas paling ya rentan 20 sampai 40 50 ekor itu menetas guys. Nah habis itu terseleksi lagi. Nah seleksinya kayak gini nih, bisa yang tiba-tiba mati sudden death. Terus pencernaan juga ada. Kalau baby kebanyakan terus perutnya kembung karena kayaknya itu egg yolk atau kuningan telurnya itu belum terserap sempurna. Jadi iguana tuh habis menetas, dia kan ada kuning telur tuh. Harusnya waktu menetas itu kuning telur harusnya udah terserap sempurna. Tapi biasanya ada beberapa ekor iguana yang keluar dari cangkang telurnya tapi kuning telurnya masih di bawah. Jadi biasanya yang kuning telurnya masih di bawah biasanya ya 50-50 lah ya. Ada yang selamat, ada yang lewat juga. Jangan hujan dulu, semakin mendung. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lagi pencernaan. Ya, kebanyakan seleksi. Nah, ini yang paling menyedihkan ya. Kalau albino yang mati ini termasuk yang oh ya, ini aku ingat nih. Jadi dia habis keluar dari telur, kuning telurnya masih ada yang naik lagi. Ini yang tadi bukan ya? Jadi habis keluar dari telur, terus kuning telurnya masih ada, terus habis keluar dari telur, kalau kuning telurnya masih ada tuh bisa dianggap menetas yang kurang ideal ya. Harusnya habis keluar dari telur tuh dia
kuning telurnya harusnya udah nggak ada, udah hilang guys. Jadi gitu. Kalau masih ada kuning telurnya biasanya terjadi seperti ini, mate di tengah jalan. Jadi begitu. Jadi ya ini karena suhu dan banyak faktor sih matinya guys. Oke, lanjut lagi. Ada ini juvenil. Terus ini ada baby. Oh, ini ada yang seangkatan ya. Seangkatan tuh biasanya ada yang mati beberapa. Ini satu angkatan. Nih lihat. Ini satu angkat, dia ikut lihat lagi. Malah ngobrol sama iguana saya. Nih ada satu angkatan tuh biasanya mati barengan, bertiga-tiga, biasanya sehari mati 3, sehari mati 2, mati 1. Ini indukan guys. Jangan naik. Ada indukan juga yang mati. Kamu ngapain nih? Ada indukan yang mati juga, diserok sampah lagi. Jadi ya gitu, ada beberapa. Ini kepo dia, iguana mati. Jadi ini indukan. Nah, bahas lagi, kalau indukan mati itu biasanya beberapa faktor guys. Pertama stress, sudden death. Terus kalau pencernaan sih indukan udah nggak sakit lagi ya kalau pencernaan ya, sepengalamanku. Terus apalagi ya, sudden death, penyakit-penyakit iguana indukan yang betina itu biasanya egg binding atau telur yang nggak bisa keluar dari perutnya. Ntar aku tunjukin nih ada. Nah, ini egg binding. Kalau kalian lihat di bagian perut tengah ini, tengah-tengah nih, kalian lihat tuh. Nah itu udah ada benjolan-benjolan bentuk telur, tapi dia nggak bisa keluar karena biasanya itu waktu dia mengandung, hamilnya si iguana ini, dia kekurangan air guys. Pertama kekurangan air, terus waktu kawin stres juga bisa, terus gizinya kurang terpenuhi, ada yang naik lagi. Penuh nih lama-lama di badanku. Terus apalagi tadi, gizi yang kurang terpenuhi, terus lingkungan juga bisa, stres, terus telurnya nggak keluar. Terus yang paling penting tuh juga iguana ini, kalau dia waktu mau bertelur, jadi udah saatnya dia bertelur nih, tapi tempatnya kalau dia menurut dia belum sesuai dengan apa yang dia pinginin, dia akan nahan si telur itu sampai tempatnya sesuai guys. Jadi itu PR juga sih buat pencinta iguana dan breeder iguana juga. Jadi kalau tempatnya kurang cocok bagi dia, itu dia bisa nggak bertelur sampai bahkan dia mati guys. Oke lanjut. Nah ini ada yang kematian yang mahal. Cuban rock dulu pernah punya sepasang, akhirnya mati satu persatu. Pertama turun dia. Pertama jantan dulu, terus betinanya sudden death. Jantannya juga sudden death. Selisih kurang lebih gak lama pokoknya, nggak ada sebulan tuh jantan dulu mati. Tiba-tiba lemas yang ini, aku inget. Tiba-tiba lemas, sudah dikasih anget air gula, terus akhirnya tewas. Nggak boleh. Turun. Oke, lanjut lagi. Kita harus move on dari kematian yang mahal. Ada baby, ada ini indukan juga. Yang ini kayaknya stres karena ini nggak ada penyebabnya, tapi yang jelas dia hamil habis habis dikawin, terus ya kurang 2-3 minggu lagi lah dia harusnya sudah bertelur, tapi mati. Itu juga ada. Ini yang tadi egg banding, ini albino indukan juga mati sudden death. Dan aku sempat tanya dokter. Jadi pagi-pagi aku cek kandang, tiba-tiba udah tewas guys. Terus aku tanya dokter selamat di Jogja, itu katanya mungkin bisa jadi ada organ dalamnya yang terluka, entah karena apa nggak tahu juga. Tiba-tiba sudah kayak gini, pendarahan gitulah katanya. Serem ya. Oke, ini pencernaan. Ada pencernaan. Ini yang ekornya keriting juga. Lanjut lagi, ini ada yang ini bahkan setelah menetas iguana tuh ada yang langsung mati guys. Ini contohnya. Ada albino, ada blue, ada green juga. Habis keluar dari telur dia itu kayak ya seleksi juga lah ya hitungannya. Terus biasanya dia napas udah susah, terus akhirnya kalau didiemin mati lewat. Ini albino. Nih yang aku bilang tadi ya, ada kuning telurnya di perut. Nah ini dia harusnya keluar dari telur, si kuning ini harusnya udah hilang. Itu ideal. Ada juga sih yang nggak terserap dengan sempurna si kuning telur ini, tapi dia akhirnya selamat juga ada. Nah, oke, kita lanjut ke bawah lagi.
Ini yang massal guys, tuh bro. Ada blue juga, tewas. Ini blue masih ada kuningnya, tewas. Indukan lagi. Ini yang egg binding yang aku bilang tadi guys. Jadi perutnya kalian lihat, serem sekali perutnya, sudah membentuk bulatan-bulatan ya, bulatan-bulatan jelas banget. Ini harusnya tinggal keluar, tapi ya itu tadi ya, karena mungkin nggak cocok tempatnya, stres bisa, nutrisi yang kurang tercukupi juga bisa, dan lain-lain faktor yang lain. Ini juga perutnya udah, ini kalau bisa dibilang sini udah 40 lebih lah telur, 50 butir telur tuh, lihat jumbonya segitu cuy, tewas. Ini juga indukan. Kayak gini masih pada bang minta bang. Gak apa-apa sih. Oke, ini aku karena penasaran kenapa matinya ada yang sudden death, terus aku potong lah di tengahnya. Maaf kalau mengganggu ya gambarnya, untuk edukasi juga. Terus aku tanya dokter juga, katanya ada pembengkakan apa ya, aku lupa. Pokoknya di dalam organ dalam tuh ada pembengkakan hati atau ya, lupa aku. Terus ya udah, akhirnya tak kubur kayak yang tadi nih. Nih aku kubur. Begitu, ini udah bawa sendiri ya, ini indukan tewas. Oke. Untuk closing ada video nih. Kita lihat bareng-bareng. Enak, kura-kura makan baby iguana. Ini ya mau gimana lagi guys, sudah pada tewas. Jadi daripada mubazir, kita kasih makanan ke kura-kura guys. Oke, sepertinya gitu. Banyak kejadian yang selama ini terjadi di Zilla World. Iguana mati, indukan mati, bahkan duduk juga mati, sayang sekali. Ya namanya juga pelihara makhluk hidup ya, hobi juga salah satu resiko punya hobi memelihara makhluk hidup. Gak cuma iguana ya, semua hewan bahkan tumbuhan juga bisa mati guys. Jadi kayak gitu, kalau ada yang mati bisa diambil pelajaran juga. Jadi setiap ada iguana yang punya penyakit mati, terus tiba-tiba lemas bla 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 dan lain-lain, itu kita bisa ambil pelajaran dari situ. Misalnya sakit kayak pencernaan, dulu kan juga aku juga nggak tahu ya pertama breed ini kenapa indukan yang habis mengeluarkan telur-telur tiba-tiba indukan yang habis itu mati, ada yang masih di dalam telurnya juga mati, kenapa anaknya habis menetas mati, kenapa telur-telurnya nggak netes juga, kenapa jamuran, kenapa banyak pelajaran yang sudah bisa diambil dan aku share ke kalian. Dan mudah-mudahan kalian yang mau breed juga atau mau ternak itu bisa belajar dari sini. Mudah-mudahan kita sharing-sharing bersama. Dan mungkin aku ada kesalahan juga, mungkin bang ini harusnya gini, itu harusnya gini. Kalian bisa langsung tulis di komen juga ya, biar bisa dibaca teman-teman juga lainnya yang melihara iguana atau ternak iguana guys. Jadi seperti itu, dan sepertinya udah ya, mau update di sini tuh. Jadi kemarin tuh hujan guys, terus si marmut itu rada kayak lemes gimana gitu tadi pagi, terus aku kasih makan, akhirnya makan, dan sejauh ini masih selamat sih ya, masih banyak yang masih selamat lah, pokoknya masih hidup. Oke, dan Upin Ipin makanya boros banget. Habis ini aku mau lepas karena udah lumayan lama di sini, kayaknya udah penyesuaian juga di sini. Jadi OTW video untuk melepaskan si Upin Ipin itu di situ di kandang ini, untuk dilepas di dalam aviari Zilla Land. Nanti kayak apa, tonton aja nanti videonya. Oke guys, gitu dulu video kali ini. Thank you buat kalian udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau iguana lainnya. Dadah. Hujan. Bubar.